Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Ayu akan memberikan materi kalian tentang termokimia. Apa sih yang dimaksud dengan termokimia atau apa saja yang akan dipelajari pada termokimia? Termokimia itu berasal dari dua kata nih, termo sama kimia. Kalau termo itu artinya panas, kemudian kimia itu reaksi kimia. Jadi termokimia ini nanti akan mempelajari tentang ilmu yang mempelajari tentang panas yang berhubungan dengan reaksi kimia, atau bisa juga panas itu sama dengan kalor ya. Yang akan kita bahas pertama yaitu sistem dan lingkungan. Oke, sistem itu merupakan segala sesuatu yang kita amati, ya. Sedangkan lingkungan itu adalah semua yang ada di luar sistem. Oke. Jadi misalkan nih di sini ada larutan NaOH dan HCl dimasukkan dalam tabung reaksi, ya. Yang kita amati apa? Yang kita amati kan yang ada di dalam yang ada di dalam tabung reaksi ya. Nah, di dalam tabung reaksi ini dia adalah sistem. Jadi sistemnya adalah larutan NaOH dan HCl. Kalau misalkan nanti menghasilkan reaksi ya berarti NaOH, HCl dan produk yang dihasilkan. Sedangkan lingkungannya siapa? Lingkungannya ya tabung reaksi dan yang ada di luarnya, ya. Atau kalau di sini bisa suhu ataupun udara. Oke, jadi sistem itu yang kita amati biasanya itu bisa reaktan dan produk ya, jadi reaksi dan hasil reaksinya. Sedangkan lingkungan itu yang ada di luar sistem. Kalau wadahnya gelas kimia ya berarti gelas kimia atau gelas beker seperti itu. Oke. Yang selanjutnya hubungan sistem dan lingkungan. Oke. Jadi sistem itu bisa mengalami kerja ya, atau bisa juga mendapatkan kerja dari lingkungan ya. Nah, dalam sistem ini selain dia bisa mendapatkan kerja atau melakukan kerja, dia juga bisa memberikan kalor ke lingkungan ataupun sebaliknya. Nah, kalor yang dilepas atau dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tetap itu disebut dengan entalpi atau delta H. Reaksi itu dibagi menjadi dua, reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Yang kita bahas pertama adalah reaksi exotherm. Exotherm itu exo ya nak, exo itu exit ya, exit itu keluar ya. Berarti dalam reaksi exotherm, sistem itu dia melepaskan kalor ke lingkungan. Bisa melepaskan, bisa membebaskan ya. Nah, kalau kalornya dilepaskan ke lingkungan, maka pada lingkungan terjadi apa? Suhunya naik. Jadi pada lingkungan yang bisa kita rasakan adalah pada lingkungan ya. Nah, di situ lingkungannya itu terasa otomatis, kalau suhu naik berarti terasa lebih panas. Bu kasih contoh misal. Contohnya ketika kalian kemah terus bikin api unggun. Nah, yang kalian rasakan kan ketika dekat dengan api unggunnya, kalian melingkar di sana gitu. Itu kan kalian terasa panas ya. Berarti di situ suhunya naik. Nah, itu merupakan contoh reaksi exotherm. Contoh yang lain adalah ketika kalian menyalakan kembang api. Nah, diagram entalpinya adalah seperti ini ya nak. Jadi reaktannya ada di bagian atas, kemudian produknya ada di bawah. Delta H, ini delta H itu diperoleh dari entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Karena produknya lebih kecil daripada reaktannya lebih tinggi, berarti harga delta H-nya bernilai negatif ya. Karena produknya lebih kecil daripada reaktan. Ya, jadi ciri-ciri reaksi exotherm itu suhunya naik dan harga delta H-nya adalah negatif. Ya, reaksi yang kedua adalah reaksi endotherm. Endotherm itu sistem kebalikannya. Sistem dia membutuhkan kalor ya. Atau bisa juga lingkungan melepaskan kalor kepada sistem. Nah, cirinya apa berarti? Karena kalor dari lingkungan diserap oleh sistem ya, berarti suhu lingkungan itu tuh turun. Contoh paling gampang ketika kamu minum es batu dalam gelas, yang kamu rasakan kan, oh di gelasnya kan jadi dingin ya. Itu contoh dari reaksi endotherm. Nah, diagram entalpinya gimana? Diagram entalpinya seperti ini ya. Kalau tadi produknya di bawah, produknya di atas, berarti produknya lebih besar. Kalau produknya lebih besar, maka harga delta H-nya lebih dari 0, atau bisa dikatakan harga delta H-nya bernilai positif. Ya, ciri reaksi endotherm suhunya turun, kemudian harga delta H-nya positif.
Oke. Yang selanjutnya adalah persamaan termokimia. Dulu waktu kelas 10 kalian sudah belajar tentang persamaan reaksi. Nah, kalau persamaan termokimia ini persamaan reaksi yang menyertakan perubahan entalpinya. Jadi, sekarang dikasih delta H, harga delta H-nya berapa gitu. Contohnya di sini, diketahui persamaan reaksi. H2 direaksikan dengan setengah O2 menghasilkan H2O. Nah, di sini nih yang bedakan. Ada delta H-nya. Sekarang kalau persamaan termokimia harus diberi delta H harganya berapa. Ini artinya apa sih? Pada pembentukan 1 mol, jadi ini kan unsur jadi senyawa, berarti kan membentuk suatu senyawa. Pembentukan 1 mol H2O dari gas hidrogen dan oksigen dibebaskan energi sebesar nih, dibebaskan energi. Karena di sini harganya men. Ya, harganya men berarti kan reaksinya eksoterm. Eksoterm berarti dibebaskan energi atau melepaskan energi. Gitu. Bu Ayu kasih contoh. Di dalam gelas kimia direaksikan amonium klorida padat dengan barium hidroksida padat sehingga dihasilkan barium klorida, air, dan gas amonia. Pada reaksi tersebut, ternyata suhu sistem turun dari 25 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Dari fakta tersebut, A. Tunjukkan manakah yang merupakan sistem dan lingkungan. Kita langsung jawab ya, satu persatu. Sistem dan lingkungan. Sistem kan tadi yang kita amati ya. Berarti yang kita amati di sini ada apa? Ada amonium klorida padat dengan barium hidroksida padat. Ini sebagai pereaksi ya atau reaktan. Kemudian menghasilkan barium klorida atau air, gas amoni dan gas amonia. Nah, ini apa? Ini hasil reaksinya atau produk. Nah, reaktan dan produk ini ya, reaktan dan produk ini dia adalah sistem ya yang kita amati gitu. Nah, kemudian lingkungannya siapa? Nah, di sini kan ada di dalam gelas kimia. Ya, wadahnya adalah gelas kimia. Ya, berarti ini adalah lingkungan. Bisa juga suhu juga bisa suhu udara ya. Itu juga bisa lingkungannya. Yang kemudian jadi sudah terjawab ya sistem dan lingkungannya. Tentu temukan apakah reaksi tersebut reaksi endoterm atau eksoterm. Nah, di sini nih, suhunya turun ya dari 25 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Artinya suhunya turun. Kalau suhu turun tadi reaksinya apa? Reaksinya adalah endoterm. Nah, bagaimana diagram tingkat energinya tadi ya, endoterm tadi reaksinya diagramnya seperti ini ya. Berarti produknya ada di atas, kemudian reaktannya ada di bawah. Produknya siapa sih? Barium klorida dan air. Barium klorida, air, dan gas amonia. Kemudian reaktannya siapa? Reaktannya adalah amonium klorida padat dan barium hidroksida padat. Jadi ini ya diagram entalpinya seperti ini. Oke. Sekian video pembelajaran Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.